semuanya, kembali lagi bersama saya Jason Wilbert di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah manusia, Perang Dunia Pertama. Perang yang mengubah wajah dunia selamanya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, dan membentuk apa yang kita kenal sekarang. Siap untuk perjalanan sejarah yang seru? Ayo kita mulai. Perang Dunia Pertama atau yang sering disebut Perang Besar berlangsung dari tahun 1914 hingga ke 1918. Tapi apa sih yang sebenarnya memicu konflik sebesar ini? Nah, ada beberapa faktor utama yang saling terkait. Pertama, persaingan kekuasaan dan kolonialisme di antara negara-negara Eropa. Setiap negara ingin menjadi yang terkuat dan menguasai wilayah terbanyak. Kedua, aliansi militer yang kompleks. Eropa terbagi menjadi dua blok utama. Triple Entente Prancis, Inggris dan Rusia, dan Triple Alliance Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Meskipun Italia kemudian memihak Entente, aliansi ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuatan, tapi ironisnya justru memperbesar potensi konflik. Ketiga, dan mungkin yang paling sering disebut sebagai pemicu langsung, adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria pada 28 Juni tahun 1914 di Sarajevo. Franz Ferdinand adalah pewaris takhta Austria-Hungaria. Pembunuhnya adalah Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia. Pembunuhan ini menyulut kemarahan Austria-Hungaria yang kemudian didukung Jerman untuk menyatakan perang terhadap Serbia. Rangkaian deklarasi perang pun mengikuti seperti efek domino karena sistem aliansi yang sudah ada. Rusia mendukung Serbia, Jerman mendukung Austria-Hungaria dan menyatakan perang terhadap Rusia, serta Prancis, lalu Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam hitungan minggu, seluruh Eropa terseret ke dalam jurang perang. Saat perang pecah, banyak yang mengira konflik ini hanya akan berlangsung singkat. Mungkin beberapa minggu atau bulan saja. Tapi kenyataannya, perang ini berlangsung lebih dari 4 tahun dan menjadi salah satu yang paling brutal dan merusak dalam sejarah. Karakteristik utama Perang Dunia Pertama adalah perang parit. Bayangkan, jutaan tentara hidup dalam kondisi mengerikan di parit-parit berlumpur, Saling berhadapan dengan senapan mesin dan artileri yang terus-menerus mengancam. No Man's Land adalah area mematikan di antara parit-parit musuh, tempat sedikit yang bisa bertahan hidup. Teknologi perang juga berkembang pesat selama periode ini. Meskipun dengan dampak yang mengerikan, kita melihat kemunculan tank, pesawat tempur, kapal selam, dan yang paling menakutkan, senjata kimia seperti gas mustard dan klorin. Penggunaan gas beracun ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan kematian massal. Pertempuran-pertempuran besar seperti pertempuran Somme dan Verdun menjadi simbol kekejaman perang, dengan jutaan korban jiwa di kedua belah pihak. Di Somme Saka, hari pertama pertempuran, menewaskan atau melukai lebih dari 57.000 tentara Inggris. Angka yang benar-benar mengejutkan. Tidak hanya di daratan Eropa, perang juga meluas ke lautan dan udara. Kapal selam Jerman, U-boat, menjadi ancaman serius bagi kapal-kapal pasokan sekutu, sedangkan pertempuran udara, meskipun masih dalam tahap awal, menunjukkan potensi besar untuk masa depan peperangan. Perang ini benar-benar global, melibatkan koloni-koloni di Afrika dan Asia, serta negara-negara di luar Eropa seperti Amerika Serikat dan Kekaisaran Ottoman. Lalu, bagaimana peran Amerika Serikat? Awalnya, AS memilih netral. Namun, pada tahun 1917, beberapa faktor mendorong AS untuk ikut campur. Salah satunya adalah serangan U-boat Jerman terhadap kapal-kapal dagang AS, termasuk tenggelamnya Lusitania pada tahun 1915 yang menewaskan banyak warga Amerika. Faktor lainnya adalah telegram Zimmermann, sebuah pesan rahasia Jerman kepada Meksiko yang mengajak mereka bersekutu melawan AS. Ini adalah
Titik balik. Masuknya AS dengan sumber daya militer dan industrinya yang besar memberikan dorongan signifikan bagi pasukan sekutu. Perang ini juga tidak hanya melibatkan tentara di medan tempur. Di garis belakang, Kehidupan warga sipil juga berubah drastis. Wanita memainkan peran penting dalam mendukung upaya perang. bekerja di pabrik-pabrik, pertanian, dan sebagai perawat menggantikan peran pria yang pergi berperang. Rationing makanan dan sumber daya lainnya menjadi hal biasa. Dan propaganda digunakan secara luas untuk mempertahankan moral publik dan dukungan terhadap perang. Perang Dunia Pertama adalah total war, yang berarti seluruh sumber daya dan masyarakat sebuah negara dikerahkan untuk mendukung konflik. Pada akhirnya Jerman dan Blok Sentral mulai kewalahan. Setelah 4 tahun pertempuran yang melelahkan, dengan jutaan korban jiwa dan ekonomi yang hancur, Jerman menandatangani gencatan senjata pada 11 November 1918. Tanggal ini kini diperingati sebagai Hari Gencatan Senjata atau hari peringatan di banyak negara. Perang resmi berakhir dengan penandatanganan perjanjian Versailles pada tahun ke-1919. Perjanjian ini Yang memberlakukan sanksi berat terhadap Jerman. sering disebut-sebut sebagai salah satu penyebab tidak langsung dari Perang Dunia Kedua. Dampak Perang Dunia Pertama sungguh luar biasa. Diperkirakan sekitar 16 juta orang tewas, baik militer maupun sipil. Seluruh kekaisaran runtuh, seperti Kekaisaran Austro-Hungaria, Ottoman, Jerman, dan Rusia. Peta Eropa dirombak ulang dengan munculnya banyak negara baru. Liga Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan mencegah perang di masa depan, meskipun kemudian gagal dalam tugasnya. Perang ini juga memicu revolusi, seperti revolusi Rusia tahun 1917 yang mengubah Rusia menjadi Uni Soviet. Secara psikologis, generasi yang selamat disebut Lost Generation. Mereka hidup dengan trauma mendalam akibat kengerian yang mereka saksikan. Fakta menarik lainnya, Natal 1914, di beberapa bagian garis depan, Tentara Jerman dan Inggris melakukan gencatan senjata Natal tidak resmi. Mereka keluar dari parit, bertukar hadiah, menyanyikan lagu Natal, bahkan bermain sepak bola bersama. momen kemanusiaan langka di tengah kekejaman perang. Selain itu, banyak pahlawan tanpa tanda jasa bermunculan, seperti anjing pembawa pesan dan merpati yang digunakan untuk mengirim pesan penting melintasi garis musuh. Perang Dunia Pertama adalah pengingat yang kuat tentang bahaya ekstremisme, nasionalisme berlebihan, dan kompleksitas hubungan internasional. Pelajaran dari perang ini masih sangat relevan hingga hari ini. Kita belajar tentang pentingnya diplomasi, pencegahan konflik, dan bagaimana sebuah peristiwa kecil bisa memicu bencana besar jika tidak ditangani dengan bijak. Nah, teman-teman, itu dia ringkasan perjalanan kita memahami Perang Dunia Pertama. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang salah satu periode paling krusial dalam sejarah. Bagaimana pendapat kalian tentang perang ini? Ada fakta lain yang ingin kalian bagikan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe ke channel Jason Wilbert agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam sejarah.